alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Kita terjemahkan ya, wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, celakalah, likulli humazah, kepada setiap yang mencela, lumazah ya, juga yang menghina. Jadi kalau di dalam terjemahan yang ada saat ini ke bahasa Indonesia biasanya disebutkan istilah pengumpat dan pencela. Nanti kita jelaskan ya. Humazah dan lumazah secara makna hampir sama, tapi ada titik bedanya. Di dalam terjemahan yang ada saat ini mengartikan celakalah bagi pengumpat dan pencela. Satu mengumpat, satu mencela. Tapi nanti kita jelaskan apakah artinya ke sana. Tapi intinya humazah dan lumazah itu orang yang mengejek orang lain. Intinya itu, ya. Orang yang mencela orang lain. Apakah dengan perbuatan anggota tubuhnya atau dengan lisannya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail. Kita lanjutkan ayat kedua, alladzi, yakni orang yang jama'a, mengumpulkan, suka mengumpulkan dalam hal ini, malan, mengumpulkan harta, wa'addada, lalu menghitung-hitungnya. Jadi celakalah yang pertama bagi setiap orang yang mudah mencela. Yang ayat kedua, alladzi jama'a, yang ia itu adalah jama'a, sering dan suka untuk mengumpulkan malan, harta benda, wa'addada, dan selalu menghitung-hitung terus. Ayat yang ketiga, yahsabu, ia mengira, anna, bahwasanya, malahu, hartanya itu, akhlada, bisa membuat dirinya kekal abadi. Jadi dia mengira bahwasanya hartanya itu bisa membuat dirinya kekal abadi. Kalla, sekali-kali tidak. La yunbadanna, pasti dia nanti akan dimasukkan, dilemparkan fil hutamah, ke dalam al-hutamah, neraka hutamah ya. Wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu? Wa ma adraka, apa yang kau ketahui? Mal hutamah, tentang apa itu al-hutamah? Narullahil muqadah, ia adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, atau api yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muqadah, yang menyala-nyala. Nar itu api, narullah, apinya Allah, al-muqadah, yang menyala-nyala terus, tidak pernah padam. Allati tattali'u 'alal afidah, tattali'u 'alal afidah, allati, yang mana api itu, tattali'u, bisa membakar, 'alal afidah, sampai ke dalam hati manusia, sampai membakar hati manusia. Jadi bukan bagian luar saja, tapi langsung bagian hati itu langsung terkena. Innaha, sesungguhnya neraka itu, 'alaihim muqsadah, di atas mereka nanti ya, sesungguhnya di dalam neraka itu, dan 'alaihim, di atas penghuni neraka itu nanti ada muqsadah, ada penutup yang rapat sekali ya, penutup yang rapat sekali. Fi amadin, mereka itu fi amadin, di tiang-tiang, mumaddada, diikat semuanya. Penghuni neraka diantaranya ada yang diikat dan dibakar di dalam neraka. Itu arti harfiah dan yang sudah kita terjemahkan. Kita sekarang membahas tentang kandungan yang ada di dalam surat ini. Al-Humazah datang setelah surat Al-Asr. Ya, datang setelah surat Al-Asr. Al-Asr kemarin disebutkan, innal insana lafi khusr, semua manusia dalam keadaan merugi. Baru disebutkan kecuali yang beriman dan beramal saleh dan saling bernasihat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Di sini disebutkan salah satu bentuk kerugian
Ya, kalau orang tidak mengindahkan aturan-aturan Allah, bahkan memusuhi apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, salah satunya adalah ini. Ya. Apa yang bisa membuat orang rugi, di dalam surat Al-Asr tidak disebutkan siapa orang yang merugi itu. Salah satu bentuk kerugian itu adalah di surat ini. Siapa itu? Yakni orang yang mudah mencela. Ya. Orang yang mudah mencela. Apakah mencela dengan lisan, mengejek orang lain dengan lisan, ya, merendahkan orang lain dengan lisannya, atau merendahkan, mengejek orang lain dengan anggota tubuh yang lainnya. Bisa dengan tangan, bisa dengan bahasa tubuh, ya, dengan mata bisa orang menghina orang lain dengan bahasa tubuh itu bisa. Baik. Wailun, wailun artinya celaka. Memang ada yang mengartikan wailun itu salah satu nama neraka, ya, yakni salah satu lembah jahanam itu ada yang namanya wail, ya, wail. Tapi di sini para mufassir, ya, di antaranya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwa mana yang lebih tepat dalam ayat ini wailun itu adalah celakalah. Celakalah, ancaman, sebuah ancaman, celaka pasti itu. Celakalah, ya. Jadi sebuah ancaman ayat ini, ya. Dan ketika bicara tentang kata celaka di dalam Al-Quran, wailun, 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 dan di dalam Al-Quran itu hanya ada 2 surat yang diawali dengan kata wail, yaitu surat ini, wailul likulli humazatil lumazah, dan nanti ada wailul lil mutaffifin. Di dalam Al-Quran hanya 2 surat saja yang diawali dengan kata wail, celakalah artinya. Dan Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam tafsirnya, ketika disebutkan dengan istilah wail, kata wail itu mencakup kehinaan, yakni Allah pasti akan menghinakan pelaku-pelaku kemaksiatan dan dosa besar ini. Ketika ada ungkapan wailun likulli humazatil lumazah, wailun lil mutaffifin, maka orang-orang yang dimaksud diucapkan celaka kepada mereka itu, yang pertama nanti akan mereka dapat kehinaan di akhirat nanti, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna kedua wail, setelah mendapatkan kehinaan, di situ juga mendapatkan azab pasti. Kalau ada ucapan wail, dia pasti dihinakan oleh Allah, dia pasti diazab oleh Allah, dan yang ketiga adalah dia dibinasakan oleh Allah. Dibinasakan oleh Allah. Ya. Jadi ada 3 makna ini, ya, di dalam kata wail menurut Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Ya, ketika disebutkan celaka orang-orang yang berbuat curang, celakalah orang-orang yang mudah mencela dengan lisannya dan dengan anggota tubuhnya, maka ini nanti di neraka akan mendapatkan dihinakan oleh Allah, diazab oleh Allah, dan dibinasakan, disiksa terus-menerus sampai binasa, ya. Seperti itu. Dan kaum muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa setiap ada ancaman bagi orang-orang, ya, terutama setelah ayat yang wailun, maka sesungguhnya itu adalah perbuatan dosa besar, ya. Pasti itu dosa besar. Bagaimana tidak dapat ancaman, dapat hinaan, dibinasakan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ini berarti orang-orang yang dimaksudkan di situ adalah orang-orang penghuni neraka yang ketika di dunia melakukan dosa yang besar, ya, dosa yang besar. Dan di ayat ini disebutkan bahwasanya ini bentuk mencela orang lain, bentuk menghina orang lain itu adalah bagian dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islam itu sangat menjunjung tinggi hak orang lain. Orang muslim harus menghormati orang lain, tidak boleh menzalimi orang lain, tidak boleh melukai orang lain, tidak boleh menzalimi orang lain, ya, apalagi sesama muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum." Sungguh Allah mengharamkan bagi kalian, ya, untuk melakukan kepada saudara kalian, yaitu melukai saudara kalian, itu tidak boleh.
mengambil harta saudara kalian itu tidak boleh. Mencederai kehormatan saudara kalian itu tidak boleh. Kahormati yaumikum hadza, seperti mulianya hari ini. Tapi bahasan kita di sini ya, orang muslim kepada muslim yang lainnya harus memberikan perlakuan yang baik, tidak boleh melakukan kezaliman di dalamnya, harus menghargai kehormatan orang lain, saudaranya, memuliakan harta benda mereka, tidak boleh mengambil dengan paksa, tidak boleh mengambil dengan merampasnya, tidak boleh mencurinya. Kemudian masalah kehormatan harus dijaga. Tidak boleh orang muslim dengan muslim yang lainnya itu saling mencela, kemudian melukai perasaan orang lain, itu tidak boleh ya. Dan termasuk dalam hal ini adalah al-humaza dan lumaza, yaitu sikap mencela orang lain baik dengan perbuatan maupun dengan lisan. Ini juga tidak dibolehkan dalam agama Islam. Masuk dalam kategori apa? Wailun, orang yang akan mendapatkan azab dan hinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kata al-humaza dan lumaza itu dibedakan artinya. Tadi kita sebutkan bahwa sebenarnya artinya merujuk kepada satu kata, mencela, humaza dan lumaza. Di antara mufassir menjelaskan bedanya adalah kalau humazah yang pertama itu adalah mencela orang lain dengan anggota tubuhnya, dengan tangannya, dengan matanya yang tajam, dengan hinaan melalui matanya, dengan ekspresi bibirnya, ya, menghina orang lain dengan cara seperti itu, mengolok-olok orang lain dengan itu, mencela orang lain dengan seperti itu, bahkan sampai melukai orang lain dengan cara seperti itu, melempari orang lain, ya, melukai orang lain secara fisik, itu juga masuk dalam kategori mencela, menghinakan orang lain berarti itu. Adapun lumaza itu adalah mencela orang lain hanya dengan lisan saja. Oleh karenanya di sini di antara ulama menyebutkan al-humaza atau humaza disebutkan sebelum lumaza, menunjukkan bahwasanya humaza itu lebih berat dosanya daripada lumaza. Ya. Humaza itu dengan tindakan, dengan pukulan, dengan kezaliman, dengan tangan, subhanallah. Orang kalau mencela dengan lisan saja itu perih rasanya, tetapi beda kalau orang sudah dengan lisan disertai dengan perbuatan, dengan tangannya, apalagi sampai memukul, sampai menginjak-injak orang lain. Bukankah itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terdahulu? Ya, menghina agama Islam, mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melukainya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan apa itu? Dilempar rumahnya, depan rumahnya. Dulu dibahas di tentang Ummu Jamil ya. Ummu Jamil, hampir setiap malam Ummu Jamil itu menyiapkan duri-duri di depan rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi orang-orang kafir Quraisy ketika melukai Nabi, belum ketika sholat dilempari dengan jeroannya binatang, coba bayangkan. Itu adalah bentuk penghinaan kepada Rasulullah SAW. Tapi bahasan kita, wailun, celakalah, likulli humazatin lumazah, bagi orang yang mencela. Yang pertama humazah itu mencela dengan apa tadi? Dengan perbuatan, dengan anggota tubuhnya selain lisan ya. Kalau lumazah itu dengan lisannya. Hal ini sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah, kata yalmizu itu artinya mencela. Seperti dalam firman Allah dalam surat At-Taubah disebutkan, wa minhum man yalmizuka fis shadaqat. Di antara mereka ada yang mencelamu dalam hal masalah pembagian zakat. Masalah pembagian zakat itu gimana ini zakatnya tidak adil seperti ini. Nah, itu berarti dengan lisan. Di dalam Al-Qur'an, wa minhum man yalmizuka fis shadaqat. Di antara mereka ada yang mencelamu, menghinamu, tidak terima dengan lisan mereka, protes kepadamu. Protes itu dengan lisan ya, dengan lisan. Ya. Jadi itu. Adapun dengan al-hamz atau humaza, itu adalah dengan gerakan, dengan memalingkan wajah. Ketika ada orang mau bertanya, mau meminta tolong sesuatu, justru diabaikan, tidak direken, langsung berbalik arah. Nah, itu juga masuk kategori celaan seperti itu. Ya. Kemudian juga biasanya yang dilakukan apa? Nunjuk-nunjuk, itu loh orang, itu loh ya. Itu.
kadang dengan tangan. Orang gila itu. Ini kan yang dilakukan oleh Abu Lahab ya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ponakannya sendiri. Majnun. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, dia di belakangnya mengatakan majnun. Jadi dengan bahasa tubuhnya. Ini yang dicela adalah Rasul. Ya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah al-hamz dan al-lamz. Ya, seperti itu. Dan ketika kita bicara tentang sikap mencela kepada orang lain, mencela itu pasti ada yang tidak beres dengan hatinya. Dia merasa sombong. Tidak ada orang yang merendah, tawadhu kemudian mencela orang lain, itu belum ada sejarahnya. Kalau orang itu tawadhu, merendah ya, rendah hati ya, itu apa ada ceritanya orang merendah hati kemudian mencela orang, menghina orang lain? Tidak mungkin itu ya. Suatu hal yang bertolak belakang antara sikap rendah hati dengan mencela. Maka sikap mencela orang lain itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang ada kesombongan di dalam hatinya pasti. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Dia merasa lebih tinggi dari orang lain. Apakah dari sisi kedudukannya, dari sisi hartanya maupun yang lainnya. Nah itu ya. Dan tadi kita sebutkan ya bagaimana orang kafir itu menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka itu biasanya main kedip-kedipan. Kalau melihat orang mukmin itu ya melakukan kebaikan, mereka kasih dulu itu loh dengan kedip-kedipan mata, biasanya kasih kode-kode mata ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yatahakun. Itu orang-orang yang ahli maksiat itu, orang-orang kafir itu, mereka kalau lihat orang beriman itu mereka saling saling mentertawakan. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau ada orang mukmin lewat misalnya dari masjid, kayak tok sambil dengan matanya. Yataghamazun, main kode-kode mata itu. Gitu loh, ya. Penghinaan itu, menghina itu. Ya. Jadi itulah gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu rata-rata seperti itu. Ya. Seperti itu. Bahkan di antara orang kafir justru di waktu perang Tabuk tahun ke-9, subhanallah ya. Tahun ke-9 Hijriyah. Yang namanya perang itu pasti kondisi kaum muslimin ada di kota Madinah, karena tidak ada peperangan ketika di kota Mekah. Ini akan kita selalu ulang-ulang ya, bahwa tidak ada peperangan ketika kaum muslimin masih ada di kota Mekah. Dan dakwahnya Nabi Muhammad SAW di kota Mekah itu 13 tahun, yang 10 tahun di Madinah berikutnya. Berarti dakwah Nabi ada 23 tahun kurang lebihnya. Dan di masa penyusunan kekuatan dan memiliki kekuatan itu adalah di masa-masa fase Madinah. Perang pertama yang terkenal adalah perang Badar. Itu yang dianggap perang yang perdana, yang mengawali itu semuanya. Dianggap perkara yang besar. Nah. Ya, rahmukallah ya. Kemudian di perang Tabuk tahun ke-9 ya, setelah Fathu Mekah itu ya, ada perang Tabuk. Berangkat dari Madinah ratusan kilometer, kondisi panas. Orang munafik, namanya orang munafik itu adanya hanya di kota Madinah. Karena orang munafik itu sebenarnya orang kafir, tapi karena takut kalau kafir nanti dimusuhi, diperang oleh kaum muslimin, diusir dari Madinah, maka mereka menyembunyikan kekufurannya, berjubah dengan hijab munafik, seolah-olah muslim tapi dalam hatinya kafir. Ketika melakukan perjalanan ada seruan untuk perang ke Tabuk ya, maka orang-orang munafik juga ikut. Dan di antara mereka itu ya, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sering menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh As-Sa'di dalam tafsirnya. Ketika membahas firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum", wahai Muhammad, jika kau tanya kepada mereka, la yaqulunna, mereka pasti akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main-main dan bersenda gurau saja. Jadi konteksnya di sini, orang munafik itu sepanjang perjalanan ke Tabuk itu ngomong kejelekan terus kepada kaum muslimin ya, kepada kaum muslimin. Itu menghina. Jadi mereka kumpul dengan gerombolannya dan mereka itu bahkan mengatakan ma ra'aina ya
mislu qurra'ina haula. Ini saya tidak pernah melihat ada orang-orang yang merasa pintar seperti Muhammad, seperti sahabat-sahabatnya ini. Padahal mereka itu arghabu butunan, mereka itu doyan makan sampai perutnya buncit semuanya. Akan makan, rakus geragas. Ya. Disebutkan juga wa akdzabu alsinan, dan mereka ini ada orang-orang pendusta ini. Muhammad dan sahabat-sahabatnya pendusta semuanya, omong kosong semuanya. Wa ajbanu indal liqa, dan manusia paling pengecut di alam semesta ini ya mereka ini. Itu ucapannya orang munafik itu seperti itu. Masya Allah ya. Dan hal itu diberitahukan oleh Allah. Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, itu orang-orang munafik di kalanganmu, mereka mengolok-olokmu, mengolok-olok para sahabat. Kalau kau nanti coba tanyakan kepada mereka, kalau kau tanyakan kepada mereka, pasti mereka akan mengatakan, kami juga cuma main-main saja kok, kami cuma bercanda, enggak serius ya. Bahkan di dalam hal yang lain mereka mengatakan, opo yo bisa koyok Muhammad ini bisa ngalahkan bangsa Romawi. Jadi pasukan yang akan diserang ini sebenarnya ada kabar di Tabuk itu orang Romawi, pasukan besar. Kalau sekarang itu negara adidaya. Gampangnya kalau sekarang kita bicara ada 3 negara besar ya, atau 2 ya, misalnya Amerika, Rusia misalnya. Romawi saat itu kondisinya seperti itu. Sebagai negeri yang adidaya, negara yang superpower, ya, besar kekuatannya. Lah Islam baru muncul di Medina, baru berapa orang. Makanya orang-orang munafik mengatakan, apa ya mungkin kayak wong lemu-lemu kayak Muhammad gini, dan kanca-kancanya hobi makan, ya, pengecut, kok pengen ngalahkan orang-orang Romawi di Tabuk. Mustahil itu. Itu yang diucapkan itu ya, terus-menerus. Tapi kemudian disampaikan wahyu oleh Allah, wahai Muhammad, orang-orang bilang seperti itu kepadamu. Coba saja tanyakan kepada mereka. Pasti mereka akan mengatakan, enggak, kami cuma main-main aja kok ya. Kami tidak serius kok, cuma kami untuk mengisi kekosongan waktu, guyon-guyon aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Kalian berani ya menyebut dengan nama Allah ya, menghinakan ayat-ayat Allah, kemudian menghinakan rasulnya. Berani kalian seperti itu? Kata Allah mengatakan, la ta'tadiru. Sudah, tidak usah minta maaf kalian, tidak usah cari alasan, tidak usah lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian tetap kufur, kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Masya Allah ya. Orang-orang munafik itu bencinya luar biasa. Ya, mencela. Itu kebiasaannya orang-orang munafik itu seperti itu, ya, mencela kaum muslimin di balik layar, ya, ngerasani orang kaum muslimin. Dan ada pembahasan ya, mencela itu jika permasalahan-permasalahan agama, maka itu bisa menyebabkan kepada kekufuran. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik tadi. Yang dicela siapa? Rasulullah SAW, Sayyidul Mursalin, pimpinannya para rasul di muka bumi ini, dicela seperti itu. Dan manusia-manusia terbaik, khairu ummati qarni, kata Nabi SAW, umat terbaikku adalah ya sahabat-sahabatku ini. Dan sahabat-sahabat itu tidak luput dari celaan orang-orang munafik. Maka orang yang seperti ini mencela sahabat Nabi, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, waliyadzubillah, itu bukan dosa besar lagi, itu sudah masuk kategori kekufuran. Beda, kufur dengan dosa besar beda. Kufur sudah, itu kufur. Bawahnya kufur ada dosa besar. Dosa besar masih bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya tidak sampai membatalkan keimanan, keislaman seseorang. Tapi kalau ini sudah menghina Rasul, waliyadzubillah, ya. Ini masuk dalam kategori bukan dosa besar, itu sudah kufur. Ya, keluar dari keislaman. Dan saat ini yang mirisnya adalah kaum muslimin banyak yang melakukan hal ini saat ini, yakni mengolok-olok, ya. Mengolok-olok sama kaum muslimin itu ada yang terjadi. Bahkan yang terjadi adalah mengolok-olok syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Waliyadzubillah, ya. Tapi intinya kita kembali, sikap mencela itu pasti bersumber dari hati yang kotor, hati yang rusak pasti itu. Ya, hati yang rusak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian wahai kaum muslimin, jadilah kalian itu saudara bagi kaum muslimin yang lainnya. Ya.
Al-muslim akhul muslim. Karena seorang muslim itu adalah saudara bagi saudara muslim yang lainnya. La yazlimuhu, tidak boleh menzaliminya. Wala yakhdhulu, tidak boleh ngejek. Mengejek sesama kaum muslim tidak boleh. Wala yakdzibu, tidak boleh mendustai. Goro oleh bahasa kita. Goroi kaum muslimin sendiri itu tidak boleh. Ya. Wala yahkirhu, tidak boleh menghina. Juga tidak boleh. At-taqwa hahuna. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan takwa itu ada di sini. Berarti kalau seorang muslim menzalimi saudaranya, seorang muslim mencela, menghina saudaranya, berdusta kepada saudaranya, tidak amanah, semuanya, itu berarti ada kerusakan dalam hatinya. Ada masalah di sana. Ya, ada masalah. Dan kaum muslimin rahimakumullah, ketika hati itu sudah kotor, ya, nanti akan mengarah kepada penyakit yang berat berikutnya adalah kesombongan. Hati yang kotor itu nanti akan membawa orangnya, ya, pemiliknya itu menuju apa? Menuju kesombongan. Tidak menerima kebenaran dan menganggap orang lain itu buruk. Menganggap dirinya itu yang paling benar, dirinya itu yang paling baik kondisinya daripada yang lainnya. Dia merasa lebih tinggi dari yang lainnya. Ya. Jadi intinya seperti itu. Kaum muslimin tidak boleh melukai kehormatan kaum muslimin yang lainnya. Bahkan bukan hanya kaum muslimin saja, orang kafir pun tidak boleh disakiti. Ya. Tidak boleh dizalimi dengan mencela, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apalagi kepada kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, diperlihatkan di sana kondisi neraka. Di antara bentuk kondisi neraka saat itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, yakni sebuah kaum lahum azfar, mereka punya kuku-kuku min nuhas, dari tembaga. Jadi kukunya panjang itu dari tembaga yang tajam. Yahmushunahu wujuhahum wa sudurhum. Mereka di sana itu mencabik-cabik wajahnya dan hatinya itu disobek-sobek sampai keluar, hatinya sampai keluar semuanya. Terluka semuanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Jibril, siapa mereka itu kok sampai seperti itu?" Jibril mengatakan, di antaranya adalah wa yaqauna fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang dulu melukai kehormatan orang lain, mencederai kehormatan orang lain, tidak menjaga kehormatan orang lain, menghina orang lain, ngerasani orang lain. Ya, babnya berat di sini, ya. Babnya berat, ya. Dan disebutkan dalam sabda yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, itu adalah ciri-ciri orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bangkrut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari kaumku itu adalah ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin, yakni yang pada hari kiamat nanti umatku datang dengan pahala salatnya yang khusyuk, kemudian dengan semangat puasanya, Ramadannya dijaga, puasa sunnahnya dijaga, dengan zakat mereka ahli zakat, ya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza, tetapi mereka di dunia itu mudah mencela, di sini mencela si fulan, menuduh si fulan melakukan ini dan itu, wa akala mala hadza, mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar, ya. Wa safaka dama hadza wa daraba hadza, bahkan melukai dengan secara fisik. Ini orang muflis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hasanatihi, maka orang yang dizalimi akan mendapatkan kebaikan dari orang yang muflis tadi itu. Jadi kebaikan sholatnya, zakatnya diberikan kepada orang yang dizalimi itu. Berarti kita bicara orang yang dizalimi berarti orang yang muslim. Karena kalau orang kafir tidak mungkin mendapatkan pahala. Ya, pahala kebaikan tidak akan diberikan kepada mereka. Jadi berarti di sini konteksnya adalah orang muslim ketika menyakiti muslim yang lainnya, nanti di akhirat, waliyadzubillah, pahala kebaikan, sholat, puasa, zakat, kalau dia belum memaafkan dan dia tidak minta maaf kepada yang dizalimi itu, belum bertobat, maka nanti akan apa? Diberikan pahala kebaikannya itu, dioperkan kepada orang yang dizalimi itu. Bisa-bisa sampai habis, sampai betul-betul bangkrut. Jadi terasa sia-sia. Maka disebutkan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku memang bangkrut, sudah mengumpulkan
pahala yang begitu besar demi akhiratnya, tapi ternyata sirna di akhirat nanti, waliyadzubillah. Karena apa? Karena kezaliman yang dilakukan kepada saudaranya, waliyadzubillah. Jadi maka kita harus menjaga lisan kita, hati kita, jangan sampai melakukan tindakan mencela dengan lisan, mencela dengan perbuatan. Tadi yang disebutkan humazah itu mencela dengan perbuatan, dengan anggota tubuh. Makanya disebutkan pertama wailul likulli humazah, baru yang kedua lumazah. Kalau lumazah itu dengan lisan. Lisan itu sudah besar dosanya. Menghina orang lain dengan lisan, merendahkan orang lain dengan lisan, itu sudah besar dosanya, apalagi kalau dengan disertai dengan perbuatan. Ingat, setiap perkataan kita harus kita jaga, jangan sampai melukai saudara kita. Ingat, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah orang perkataan manusia itu satu kata, ya, satu ucapan lisan dengan kalau itu tujuannya menghina, dicatat oleh malaikat. Illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang senantiasa mengawasi. Itu raqib, artinya malaikat yang mengawasi. Dan atid itu adalah sosok, yakni malaikat yang mencatat. Dan raqib atid itu bukan nama malaikat, itu sifat, ya, tugas. Raqib dari kata raqib, ya. Raqib itu dari kata muraqabah. Kalau ada CCTV itu namanya kamerat al-muraqabah, kamera pengawas. CCTV muraqabah itu pengawasan. Berarti raqib itu yang mengawasi. Baik, kita kembali kepada ayat. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Disebutkan di sini sifat orang yang humazah dan lumazah, yang mudah mencela dengan tangannya, dengan anggota tubuhnya, dan mencela dengan lisannya, itu identik, ya. Secara umum mereka itu digolongkan adalah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ini orang biasanya orang-orang yang rakus tentang harta dunia. Orang yang mudah menghina itu disebutkan di dalam firman Allah ini, di antara sifatnya adalah apa? Suka mengumpulkan harta, wa'addadah, kemudian dihitung-hitung. Ya memang itu sifat dasar manusia, memang seperti itu. Secara umum, ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu suka dengan harta itu dengan cinta yang begitu besar. Tapi di sini bahasanya orang yang mudah mencela itu identik, ya. Yang paling sering itu disebutkan dalam firman ini, yang mereka itu hobinya mengumpulkan harta. Orientasi materialis terus, ya. Duniawi terus yang dipikirkan, ya. Duniawi dan dunia, dunia dan dunia. Yahsabu annama lahu akhladah. Ia mengira, itu orang al-humazah, al-lumazah, yang hobi mengumpulkan harta itu, yahsab, ia mengira annama lahu, bahwasanya harta yang dikumpulkan itu bisa akhladah, bisa membuat dirinya kekal, bisa membuat panjang umur, bahasa kita itu, ya. Dia berharap, dia yang dipikirkan banyak orang itu, kalau uang banyak, umurnya akan panjang, ya. Tapi Allah meluruskan di sini, mencela orang-orang yang memiliki pikiran yang salah ini. Enggak, itu cara berpikir yang salah. Justru sebenarnya orang yang banyak ngurus, ya, harta, tidak ada kaitannya dengan akhiratnya sama sekali. Fokusnya harta untuk dunia, bukan untuk kepentingan akhirat. Ya, kita bicara di sini orang yang hobi mengumpulkan harta, ngitung-ngitung terus, tidak pernah sedekah, tidak pernah ini, tidak pernah mikirkan untuk kepentingan ukhrawi. Ya, ini diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disalahkan. Itu cara berpikir yang salah kalau kalian menganggap itu bahwasanya harta itu bisa membuat kamu kekal. Bukan, tidak memperpanjang umur, justru itu memperpendek umur. Orang kalau banyak ngurusi dunia, tidak memikir akhirat sama sekali. Coba bayangkan, usia semakin berjalan, semakin mendekati ajal, ya. Semakin tambah usia berarti usia kita semakin berkurang. Dia fokus kepada dunia, akhiratnya tidak tersentuh sama sekali. Berarti memperpendek usia dia untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan untuk akhiratnya. Itulah konsekuensinya. Orang yang banyak ngurusi harta, ya. Beda dengan kalau orang yang mengumpulkan harta. Oh ya, ini untuk saya infakkan, itu untuk kegiatan menuntut ilmu, ini untuk kepentingan umat ini dan ini untuk keluarga saya, ini untuk anak saya, untuk masa depannya, sekolah ini.
Beda ceritanya, itu beda. Kita bicara tidak seperti itu. Kita bicara di sini ada orang yang hobi mengumpulkan dunia, ya, dan tidak memikirkan akhirat sama sekali. Dianggap itu bisa memperpanjang usianya. Padahal tidak seperti itu realitanya, ya. Kan ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang itu yang gemar mengumpulkan uang, ya. Emasnya didodok-dodok nih, ting-ting, seneng ada bunyi kelintingan emas itu, seneng. Itu ada yang seperti itu, ya. Krungu recehan, gelondong itu senengnya minta ampun, ya. Mandi di atas kolam uang, yo ada yang mau seperti itu. Pernah ada gambaran seperti itu, ya. Ada orang digambarkan mandi di kolam, isinya uang kertasan semua, celup-celup di uang. Itu kan menunjukkan ini gemarnya dengan harta, ya. Dan mereka tidak sama sekali tidak memikirkan akhiratnya. Padahal di akhirat nanti mereka akan apa? Mereka akan menyesal. Ma'agna anni maliyah, ya. Ternyata hartaku tidak ada manfaatnya bagiku. Halaka anni sultani, dan aku tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Kekuatanku di dunia ternyata tidak ada manfaatnya. Dunia saya punya bodyguard, punya tentara dan sebagainya. Ternyata nggak ada gunanya ketika di akhirat nanti. Ya, tidak ada gunanya. Baiklah, kaum muslimin rahimakumullah. Yahsabu anna malahu akhlada. Orang kalau sudah meninggal, coba, sekaya apapun orang meninggal, hartanya tidak dibawa. Yang jelas nanti itu akan direbutkan harta itu. Diperebutkan. Itu bagi orang-orang yang tidak memberikan bekal agama kepada anak-anaknya sehingga akhirnya rebutan warisan dengan cara yang kotor, sampai ada yang bunuh-bunuhan, waliyadzubillah. Padahal Allah sudah mengaturnya. Kalau sudah orang meninggal, si ayah meninggal, ya sudah dibagi dengan cara Islam, segera ditunaikan. Tidak perlu menunggu waktu lama. Nunggu ini, akhirnya lama-lama ndak kelakon. Akhirnya rebutan, ada yang merasa berhak satu dengan yang lainnya. Tapi itulah, ya, orang yang ternyata pada akhirnya orang yang mengumpulkan harta juga meninggal juga. Ya, punya istana, punya mansion, punya punya semacam istana, ya, istana yang luas misalnya. Ini tidak dibawa ke kuburannya, tidak bisa. Mau mengumpulkan uang untuk cari cara membuat pil abadi misalnya, tidak bisa, tidak ada sampai sekarang pil abadi, ya, tidak ada. Jamu untuk awet muda, tidak mati-mati, ya tidak ada. Mau punya emas 2 gunung, ya tidak bisa membeli itu, tidak bisa, dan tidak bisa membuat formula seperti itu. Dan bahkan yang kalau kita lihat orang kaya yang hartanya triliunan, miliaran, triliunan, bisa dia menggunakan harta semuanya itu. Paling yang buat makan lu cuma berapa? Buat beli rumah paling berapa? Banyak hartanya yang belum bisa digunakannya. Terus gimana tanggung jawabnya itu? Tanggung jawabnya bagaimana itu? Iya, banyak orang yang punya hartanya triliunan misalnya. Padahal yang buat beli pakaian, mana ada baju 1 triliun, kan tidak ada. Iya. Paling baju termahal 1 juta, 2 juta misalnya. Sisa uangnya itu masih banyak, tidak bisa digunakan. Bahkan banyak orang kaya tidak bisa menggunakan uangnya untuk senang-senang. Dia di atas kursi roda atau di atas kasur, tidak bisa berbuat apa-apa karena sakit. Ya, seperti itu. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah. Cara berpikir yang salah itu adalah kalau harta itu bisa memanjangkan usia. Tapi kita bicara tentang orang yang mencela. Orang yang mencela, lumaza, itu secara umum pasti mereka adalah orang-orang yang rakus dengan harta dunia, materialis pikirannya. Mereka menganggap bahwasanya harta itu bisa membuat dirinya kekal. Ndak, kata Allah, kalla, ndak. La yunbadanna, menggunakan kata la diakhiri dengan nun syaddah, ya, itu penekanan 2 kali itu. Pasti dia nanti akan dilemparkan ke hutomah, ke neraka. Pasti. Benar-benar. Ya. Jadi betul-betul ditekankan oleh Allah. Enggak. Bagaimana wong mereka, ya, dulu di dunia itu mendolimi orang lain, mencela orang lain, ya, dengan lisannya, dengan tangannya, dengan matanya. Layun badanna, sekarang ganti mereka yang dia nanti yang dimasukkan ke hutoma, dibinasakan, ya, di hutoma. Karena dulu menghina orang-orang, maka sekarang dihinakan di hutoma.
Dulu mendolimi orang lain secara fisik, sekarang disiksa secara fisik di Hutamah. Ya. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilemparkan kepada Hutamah, dan Hutamah itu salah satu nama neraka, dan tidak ada penyebutan kata Hutamah kecuali di surat ini dalam Al-Qur'an. Kalau Jahannam sering muncul. Jahannam. Ya, tapi kalau Hutamah hanya di surat ini saja. Ya. Salah satu nama dari neraka. Kemudian Allah menjelaskan, wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu apa itu Hutamah? Narullahil muqadah. Ia adalah api Allah yang menyala-nyala, allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai hati manusia. Innaha 'alaihim musadah. Neraka Hutamah itu di atasnya itu ada penutup yang rapat yang menutupi mereka, fi amadin mumaddada, dan mereka disiksa dalam keadaan diikat dan digantung. Jadi kata Hutamah, saya menyampaikan ya, namanya Hutamah itu nama neraka yang tidak dijumpai di Al-Quran kecuali di surat Al-Humazah ini saja. Dan kata Hutamah itu makna asalnya itu adalah proses penghancuran sesuatu sampai tidak tersisa. Hutamah, proses penghancuran sesuatu sampai tidak tersisa. Dan manusia nanti juga seperti itu, wal'iyadzubillah. Orang-orang yang terkena, yang masuk di Hutamah, dibuat semua anggota tubuhnya hancur, tak tersisa, tapi dia dalam kondisi hidup. Subhanallah. Kalau sekarang orang mungkin, loh itu kan pasti mati. Enggak, nanti kematian sudah tidak ada lagi. Di akhirat nanti, ketika sudah ditentukan, ini di surga, ini di neraka. Khuludun, ya. Ini semuanya abadi sekarang. La mauta, tidak ada kematian lagi. Wahai ya ahlul jannah, khuludun la maut. Ya ahlun nar, khulud la maut. Ketika kematian sudah dipotong nanti, ditunjukkan, wahai ahli neraka, wahai ahli surga, ini kematian disembelih, dirupakan sebagai bentuk domba, disembelih. Artinya apa? La maut, tidak ada kematian lagi setelah ini. Artinya orang yang disiksa itu nanti akan, meskipun ketika di dunia, kalau di dunia itu mati, di situ tidak mati. Betapa ngerinya itu ya, sakitnya luar biasa. Waliyadzubillah. Ya. Bayangkan orang terbakar sampai habis tapi masih hidup. Sampai habis masih hidup, dibangkitkan lagi, diutuhkan lagi. Kemudian dibakar sampai habis, waliyadzubillah, tapi kondisi masih hidup. Berarti merasakan kesakit di puncak-puncaknya kesakitan. Bagaimana tidak? Tadi disebutkan narullahil muqadah. Narullah, api Allah. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah, pasti sesuatu yang menjadi besar itu. Mesti seperti kata Rasulullah. Rasul itu artinya delegasi, utusan. Misalnya, saya ngutus seseorang untuk pergi ke Surabaya. Itu Rasul saya itu. Dalam bahasa Arab ya. Itu Rasul saya, delegasi saya. Tapi kalau disebutkan Rasul disandingkan kepada Allah, Rasulullah, utusan Allah, makanya orang yang istimewa pasti. Kedudukannya besar, menjadi agung di sisi Allah. Rasulullah. Kitab itu buku biasa buku. Tapi kalau sudah kitabullah, ini kitab suci, kitab yang paling mulia di alam semesta ini, kitabullah. Lah ini narullah, coba apinya Allah. Api. Kalau yang kita tahu api sepanas-panasnya api di dunia, ya. Tidak ada bandingannya dengan nanti yang ada di neraka, waliyadzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, narukum hadzi, api kalian di dunia ini, ya. Juz'un min sab'ina nar, ya, nar jahannam, ya. Ini masih 1/70, ya. 1/70 dari api jahannam. Juz'un min sab'in min nar jahannam, atau kama qala. Jadi kata 70 di antara para ulama itu belum apa-apanya itu hanya untuk ungkapan saking berlipat-lipatnya. Coba kepanasan yang seperti apa di dunia yang paling panas? Lava, coba. Magma misalnya. Mana yang lebih panas dari itu di dunia? Itu baru apa? 1 dari 70 bagian dari neraka jahannam, waliyadzubillah, ya. Sangat mengerikan sekali, ya. Sampai api itu makhluk Allah. Apinya sendiri merasa kepanasan. Subhanallah, ya. Api di neraka itu ngeluh kepada Allah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim, ishtaqatin nar, ya.
Api itu semuanya saling mengeluh ila rabbiha, kepada Allah, kepada Tuhannya. Rabbi akala ba'di ba'dha. Ya Allah, ini api di antara kita ini saling makan satu dengan yang lainnya. Api dengan api yang lainnya itu melahap satu dengan yang lainnya. Enggak buas itu apinya itu ya. Maka kemudian fa'adina laha binafasatain. Kemudian Allah mengizinkan, ini silakan hembuskan itu sebagian api panasmu itu di musim panas dan sebagian di musim dingin. Jadi sepanas-panasnya musim panas itu adalah bagian dari tiupan neraka jahanam. Jadi seperti itu, kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi api neraka. Disebutkan dalam sebuah riwayat, api neraka itu dinyalakan oleh Allah alfasanatin hatta ahmar. Pertama, dinyalakan api neraka itu selama 1000 tahun kondisi sampai merah. Wa uqida 'alaiha alfasanatin hatta biyaddat. Setelah itu dinyalakan biar terus menyala sampai menjadi putih warna api. Pernah melihat warna api itu putih? Tidak pernah. Kemudian berikutnya uqida 'alaiha alfasanah, kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun hatta swaddat, sampai api itu berwarna hitam. Api warnanya hitam, belum pernah kita lihat seperti itu. Jadi neraka sangat mengerikan sekali ya. Dan pada ayat terakhir disebutkan tadi alaihim narum musadah, di neraka itu, di neraka hutama itu ada penutupnya. Penutupnya rapat-rapat. Mereka ada di antara ahli neraka ingin berusaha keluar, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, kullama aradu an yakhruju fiha u'idu fiha. Ketika mereka berlomba-lomba ingin menaik untuk keluar neraka, tidak bisa, mereka dilemparkan kembali. Dan di neraka itu paling atasnya itu ada penutup yang betul-betul ditutup dengan rapat. Alaihim innaha alaihim musadah fi amadim mumaddada, dan mereka disiksa orang-orang di dalamnya itu dalam keadaan dililit ya. Dan ini bicara tentang orang kafir tadi itu, orang kafir yang mencela ya, orang munafik yang mencela ya. Ya kaum muslimin waliyadzubillah, jangan sampai mencela agamanya. Karena kaum muslimin banyak tidak terima dengan syariat agama Islam sendiri, itu tidak diterima karena hawa nafsunya sampai mengolok-ngolok. Pernah mendengar itu lah ngingu jenggot kaya wedhus. Ada seperti itu kan? Hadahumullah. Semoga mereka dapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berat siksaannya, berat itu ya, berat. Perkaranya berat. Orang menggunakan pakaian yang tertutup, dikatakan macam-macam ya. Dikatakan macam-macam ya. Seperti itu. Dikatakan ini budaya Arab lah, ini budaya inilah ya. Waliyadzubillah. Ya, jadi kita semuanya saling mengingatkan untuk menjaga lisan kita, jangan sampai mencela saudara kita maupun orang kafir sendiri. Tidak boleh dicela, nggak boleh diolok-olok, ngolok-ngolok fisik, ngolok-ngolok merendahkan yang lainnya. Oh kamu itu bodoh, kamu tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Jangan sampai menjadi orang-orang muflis tadi. Buat apa sholatnya nanti? Buat apa puasanya? Buat apa zakatnya di dunia? Kemudian nanti menjadi orang muflis, waliyadzubillah, orang yang bangkrut. Karena apa? Datang di sana ternyata masih disebutkan, oh ini si fulan sering mencela si fulan, sering mencela ini, nuduh ini, dusta kepada ini, zalim kepada ini. Akhirnya pahala kebaikannya habis diberikan kepada orang yang dizalimi. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari perbuatan-perbuatan buruk. Semoga Allah menjaga jasmani kita, jiwa kita, raga kita ya, dari hal-hal yang bisa merugikan untuk diri kita ketika pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Semoga Allah menjaga kita semuanya agar selalu di atas bimbingan, hidayah dan taufiknya, agar selalu di atas jalan yang benar, istiqomah di atasnya, sehingga kita bisa mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surga tertingginya, dan diberikan kenikmatan tertinggi nanti berupa kemampuan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Sudah azan, kita cukupkan dulu untuk hari ini. Ini surat Al-Humazah tadi ya. Jadi untuk tidak heran kalau di dalam terjemahan tadi artinya
pengumpat dan pencela. Yang kita tadi jelaskan sudah ya. Di antara mufassir menjelaskan pembedanya itu kalau humazah itu adalah mencela dengan perbuatan, dengan lirikan mata, dengan kode-kode mulutnya, mencucu seperti itu, memalingkan muka, ya, itu humazah. Ini lebih berat daripada lumazah. Kalau lumazah itu mencela dengan lisan. Terjemahkan ke Indonesia dengan benar, tidak bisa kita ya. Sama-sama pencela itu ya. Masuk dalam kata pencela, tapi pencela dengan perbuatan, pencela dengan lisan, mungkin begitu mungkin ya. Wallahu a'lam. Kenapa di sini disebutkan pengumpat dan pencela? Sedangkan kata humazah hammazim masya'im bin namim itu hammaz. Hammaz itu adalah orang yang mengasih kode-kode itu, yang apa? Mencela orang, menghina orang dengan apa? Dengan anggota tubuhnya. Ya. Jadi makanya ada ayat yang menguatkan untuk menjelaskan itu seperti tadi itu yalmizun ya. Innama apa tadi itu yang wa minhum man yalmizuka fi shadaqat, dan di antara mereka ada yang mencela wahai Muhammad dalam masalah sedekah, mencela dengan lisan. Itu yalmiz, yaitu lumazah, kata kerjanya itu lamaza yalmizu. Ya, seperti itu. Makanya kita katakan tadi makna yang untuk ini humazah dan lumazah. Humazah itu pencela, orang yang mencela dengan anggota tubuhnya. Adapun lumazah yaitu yang mencela dengan anggota dengan lisannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.